Apa kabarnya? Wow. Tadi pagi saya khotbah di sini juga, webinar yang pertama. Saya bicara tentang gesekan. Hari ini kita bicara bahasa Inggris ya, greater. Oh nggak beda ya? Beda banget kayaknya. Hari ini kita membahas Kisah Rasul pasal yang ke-6. Tapi saya punya histori sedikit dengan kitab Kisah Para Rasul sebetulnya. Saya melihat bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah kitab yang bicara tentang blueprintnya gereja. Kalau saya baca kitab ini, saya suka bergetar. Kalau saya mengingat, ada orang yang mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah satu-satunya kitab yang tidak punya penutup. Kalau teman-teman baca kitab bagian yang lain, kitab Matius punya penutup, kitab Roma punya penutup, kitab Wahyu punya penutup. Semua kitab punya pembukaan dan punya penutup yang baik. Tetapi kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 28 itu kayak dibuat gantung Bapak Ibu, teman-teman semua. Gantung. Kenapa? Karena menurut beberapa orang bilang begini, bahwa Kisah Para Rasul itu belum selesai. Kitab Kisah Para Rasul berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan itu belum selesai. Tuhan masih bekerja, Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah kita. Bahkan ada satu pergerakan yang menyebut dirinya Kisah Para Rasul 29, karena kita sedang hidup di zaman itu. Kita sedang melanjutkan semua apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, sebelum kita mulai membaca Kisah Rasul pasal yang ke-6, saya ingin mengatakan begini teman-teman semua, Bapak Ibu, bahwa kalau kita ingin jadi orang Kristen, kita ingin betul-betul menjadi orang percaya yang kuat, kita ingin menjadi gereja yang kuat, maka kita harus merenungkan dua pertanyaan Tuhan Yesus yang pernah dia berikan kepada Petrus. Ada dua pertanyaan Tuhan Yesus yang harus jadi perenungan kita, harus mampu kita jawab secara pribadi di hidup kita, yang akan menentukan sebuah fondasi kerohanian kita. Yang pertama adalah begini, siapakah aku ini? Pertanyaan yang pertama yang Yesus berikan pada Petrus adalah, menurut kamu, siapa aku ini? Yang kedua, pertanyaan Yesus yang kedua pada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Saya percaya dua pertanyaan ini membentuk semua fondasi kerohanian kita. Yang pertama, menurut saudara, siapa Yesus bagi saudara? Siapa Yesus bagi hidupmu? Nggak usah pakai definisi orang lain, pakai definisi kita. Siapa Yesus buat hidupku? Yang kedua, apakah engkau mengasihi Yesus? Dua hal itu akan membentuk semua fondasi kerohanian kita dalam kehidupan itu. Nah, mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat ini. Dari yang pertama, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka.
firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat berikutnya, tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, apa yang kita lihat di sini bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam gereja mula-mula ketika terjadi ledakan pertumbuhan dalam gereja tersebut. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan bahwa timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian janda kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saya akan memberikan koreksi terhadap dua kata dalam ayat ini supaya kita tidak punya pemikiran yang salah. Yang pertama, kata sungut-sungut. Dikatakan timbullah sungut-sungut dari antara orang-orang Yahudi. Buat orang Kristen kata sungut-sungut itu kayaknya gak enak banget ya. Kita pikir gak rohani banget sih orang Kristen bersungut-sungut gitu ya. Nah, waktu saya coba cek kata yang tepat, yang paling mendekati adalah ini, kata ini, ketidakpuasan. Timbullah ketidakpuasan dari antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani pada orang-orang yang berbahasa Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan. Nah, kata diabaikan itu kembali kayak muncul konotasi negatif. Seakan-akan rasul-rasul bersikap nggak peduli, nggak sayang, lalai, kayaknya ceroboh, enggak. Kata yang tepat kembali untuk mengatakan kata diabaikan adalah terlupakan atau terlewati. Nah, muncul ketidakpuasan. Muncul ketidakpuasan dalam gereja, di dalam jemaat mula-mula. Kenapa? Karena ada pembagian terhadap janda-janda yang terlewati atau terlupakan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena pelayanan bertambah besar. Pelayanan bertambah besar. Nah, teman-teman Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini kita ingin bicara mengenai the greater duty. Pekerjaan besar. Saya percaya bahwa pekerjaan ini besar, betul nggak? Pelayanan itu besar. Buka pola pikir kita bahwa pelayanan tidak terbatas empat tembok gereja. Bahwa kita berpikir bahwa pelayanan adalah tentang bagaimana kita membuat atau menyelenggarakan ibadah raya yang sukses. Kita sedang salah besar karena Yesus mati tidak hanya untuk bikin kita kebaktian. Yesus mati dan menebus kita untuk amanat agung untuk dilaksanakan seluruh bumi penuh kemuliaannya, supaya bangsa-bangsa dimuridkan. Kalau kita datang ke sini, kita datang bukan hanya untuk menyelesaikan semuanya, enggak. Kita datang di sini untuk diperlengkapi, untuk kita keluar di sana. Karena gereja bukan tentang kemana kita pergi, tentang bagaimana kita hidup. Gereja bukan tentang kemana kita pergi, gereja tentang bagaimana kita hidup. Kita terlalu terpaku bahwa gereja adalah tentang organisasi. Kita lupa bahwa gereja bukan hanya organisasi, tapi gereja juga adalah organisme ilahi. Gereja adalah organisme ilahi, di mana di dalamnya ada kehidupan rohani, ada kekuatan Allah di situnya. Itu sebabnya waktu Yesus bilang ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak dapat menguasai. Yang perlu dibangun adalah gereja yang seperti itu Bapak Ibu, yang pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Bukan yang gerimis nggak gereja. Kenapa gereja? Gerimis Pak. Kalau pacaran, hujan badai, kita datang kan. Namanya jadi kasparan jatuh cinta gitu ya, dibilang telepon, Mami, malam minggu aku ke rumah kamu ya. Itu datang, orang tua bilang udah bedung loh. Jangan pacaran lah, jangan ngapel lah. Gak apa-apa mah, gitu kan.
jas hujan pakai payung, itu hujannya gede, waduh banjir gitu ya. Waduh, Jakarta banjir kan kadang-kadang itu, wah payungnya sampai pengok-pengok gitu ya, wah tetap datang gitu ya. Itu beli ayam goreng di pinggir jalan gitu ya. Kenapa? Buat calon mertua gitu ya, karena sokokannya harus mantap ya gitu. Itu ayam dibawa demi cinta, ngautin hujan badai karena cinta tuh. Datang dia itu ayam sampai rumah pacarnya udah bukan lagi ayam, soto ayam sampai kayak karena hujan. Bayangin, kenapa? Demi cinta gitu ya. Kita udah on fire, kita melangkah gitu ya. Gereja harusnya lebih kuat daripada itu. Gereja harusnya adalah dibangun di atas satu fondasi yang pintu alam maut gak bisa menguasainya. Nah, pekerjaan ini besar. Saya percaya bahwa apa yang ingin Tuhan kerjakan itu besar. Sekitar tahun 2000 atau 2004, gereja dilanda oleh sebuah pewahyuan yang tiba-tiba hot hits, yaitu tentang the purpose of life, tentang tujuan hidup. Semua orang tiba-tiba bicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup loh, purpose of life loh. Buku yang paling terkenal adalah bukunya Rick Warren, The Purpose Driven Life. Itu terkenal sekali dan semua orang bicara tentang tujuan hidup, tentang visi. Seorang mau tanya, tujuan hidup lu apa? Tujuan hidup gua ini. Visi lu apa? Visi gua ini. Terus tiba-tiba saya sampai satu dalam pemikiran di mana satu kali saya mengkoreksi bahwa saya bilang begini, yang penting itu bukan tujuan hidupku atau tujuan hidupmu, tetapi tujuan Allah dalam hidupku, tujuan Allah dalam hidupmu. Karena gini Bapak Ibu, buku-buku sekuler, buku-buku dunia itu juga bisa tentang tujuan hidup loh. Buku-buku dunia yang tidak mengenal Yesus, tidak berdasarkan Alkitab juga bicara tentang visi. Tetapi yang penting bukan visimu atau visiku, tapi visi Tuhan dalam kehidupanku, visi Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, itu sebabnya kita perlu kembali melihat begini, bahwa visi kita, visi saya, visi Bapak Ibu, visi teman-teman semua merupakan bagian kecil dari seluruh agenda Allah yang besar atas dunia ini. Kita, panggilan kita, visi kita, tujuan hidup kita hanya bagian kecil di mana kita terhisap di dalam pekerjaan dan agenda Allah yang besar untuk memenangkan dunia ini, generasi ini. Itu sebabnya kalau kita berpikir bahwa tujuan kita pelayanan adalah membuat kebaktian yang sukses, kita sedang salah besar. Para panitia ngumpul kan, bikin rapat, bikin acara, yuk acara Natal, acara gabungan, acara apa, undang artis, bikin sewa alat yang bagus, undangan, print yang bagus, cetak yang bagus, semua datang. Terus mulai acara berlangsung dengan luar biasa, penuh. Berdiri-berdiri, ada jongkok-jongkok sampai di bawah-bawah, penuh orang. Pas selesai, ya, selesai ya. Oke, acara sudah sukses ya, kita makan-makan semua, makan martabak. Kalau kita berpikir kita sukses pelayanan kita hanya karena orang datang ramai, kita sedang salah besar. Karena gereja dimaksudkan untuk menjadi liquid church, Bapak Ibu. Kalau gedung gereja penuh itu belum apa-apa. Goalnya itu dan hatinya itu adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tolong jangan didiskon. Tolong jangan didiskon hatinya Tuhan. Kalau celana jeans bolehlah diskon lah ya. Tapi hatinya itu adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu sebabnya yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat detak jantungnya Tuhan itu bukan hanya ke dalam, tetapi keluar. Coba bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, waktu Yesus mau naik ke surga, atau dia mau terangkat, dan kita merayakan itu ya, kenaikan Yesus gitu, murid-muridnya pada ngumpul, mungkin kira-kira kalau ikutin jumlah yang inti kurang lebih 11 gitu, satu udah berkhianat, Yesus mau naik ke surga kan? Mereka masih tanya, Guru, apakah ini waktunya kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang, kau tidak perlu tahu waktu dan masanya. Jadi kelakuan Bapa menurut dengan kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai mana? Ujung bumi. Hari itu waktu Yesus bicara tentang ujung bumi kepada 11 orang rasul yang beberapa adalah bekas pemungut cukai, nelayan. Sudah tahu, belum ada handphone, belum ada internet, belum ada pesawat terbang, dan Yesus sudah bicara, nih visiku besar, ujung bumi. Saudara shock kan? Itu kayak orang desa diajak kan, dibilang, lu tahu ada London, ada ini, bingung gitu, ngeblank. Bayangkan untuk 11 murid Yesus sebelum dia cabut gitu ya, sebelum naik ke surga ya, cuma bagikan ujung bumi. Fisikku tuh ujung bumi, kenal aku. Lalu Yesus terbang naik ke surga, sudah menyanyikan lagu, aku pergi
takkan lama. Karena dia pergi untuk kembali kan begitu. Nah, teman-teman semua, pekerjaan ini besar. Tapi apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tangkap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. 3 hal saja saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama, greater duty needs greater standard. Pekerjaan yang besar itu membutuhkan standar yang besar juga, standar yang tinggi juga. Kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, di ayat yang pertama dibilang begini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, coba garis bawahi, ketika jumlah murid makin bertambah, ketika jumlah murid makin bertambah, saya mau bilang begini, bertambahnya jumlah murid tidak sama dengan bertambahnya jemaat. Coba dengar baik-baik kalimat saya. Bertambahnya jumlah murid pada waktu itu tidak sama dengan bertambahnya jumlah jemaat. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca di pasal yang kelima, ayat yang ke-12, 13, 14, dikatakan bahwa waktu rasul-rasul mengerjakan tanda-tanda dan mujizat, banyak orang menjadi percaya. Ya, kalau seseorang hamba Tuhan perform atau memanifestasikan kuasa Tuhan, kesembuhan dan mujizat, jemaat jadi tambah banyak. Tetapi masalahnya begini, pasal 5 seterusnya bicara tentang rasul-rasul yang dipenjara, terjadi penganiayaan. Nah, ternyata efek dari penganiayaan bukan kalau tadi gini, mujizat dikerjakan, jemaat bertambah, orang percaya bertambah. Penganiayaan terjadi, jumlah murid bertambah, jemaat mungkin berkurang. Percaya nggak? Hari ini kita ingin ikut Yesus kenapa? Sembuh, sakit sembuh, utang lunas itu kan? Jomblo dapat jodoh kan begitu? Zaman dulu waktu orang-orang Kristen ditantang untuk percaya Yesus, pengakuan Yesus adalah Tuhan, itu sebuah deklarasi hukuman mati buat mereka. Karena mereka jadi Kristen, semua hidup mereka dipersulit, titik. Jadi teman-teman semua bayangin Bapak Ibu, orang Kristen gereja mula-mula berhadapan dengan satu standar yang tidak murah, tidak rendah. Untuk menjadi murid, Yesus tidak pernah tawar standarnya. Buat kita sekarang kan, oh ikut kelas pemuridan yuk, ini ada list registrasi dong, bayar 50.000, tanda tangan, jadi murid, enak aja. Cuma sekarang gitu kan, asal udah bayar uang pangkal jadi murid gitu, bayar sedikit jadi murid, dapat sertifikat lagi. Saya mau bilang sertifikat tidak bisa menandakan prosesnya kita. Ya. Tapi ini dia yang Tuhan mau. Tuhan mau standar. Kalau kita berpikir semua orang Kristen adalah murid Yesus, salah. Itu tidak Alkitab. Lukas 14 ayat yang ke-33 bilang begini, kalau Bapak Ibu baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Standarnya nggak berubah. Buat Yesus seorang murid adalah orang yang harus bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Bermilik tapi tidak merasa memiliki. Bayangkan ya, punya pacar nggak merasa memiliki, punya gadget canggih juga tidak merasa memiliki, punya mobil mewah, mobil bagus juga tidak merasa memiliki. Murid standarnya pikul salib, sangkal diri ikut aku. Bayar uang registrasi, tidak jadi murid. Itu sebabnya kita berhadapan, greater duty needs greater standard. Jumlah murid yang makin bertambah tidak sama dengan jumlah jemaat yang makin bertambah. Kita harus berani berhadapan dengan salib. Ketika mujizat dinyatakan, semua orang ingin ikut Yesus. Ketika salib ditawarkan, seleksi alam terjadi. Siapa yang mau jadi murid pikul salib? Kalau gereja berhenti mengajarkan salib, maka kita akan mulai kehilangan kuasa. Gereja bukan lagi gereja ketika tidak ada amanat agung di dalamnya. Gereja bukan lagi gereja ketika kita tidak lagi menjadikan salib sebagai sebuah gaya hidup, sebuah kultur dalam kehidupan kita. Kita pikir, salib nggak enak, salib lambang penderitaan. Nanti dulu, salib itu lambang kendakalan, bukan cuma penderitaan. Kalau cuma mau menderita, maling nolong ayam juga digebukin menderita, tapi dia tidak menderita karena kendakalan. Tapi salib dalam ini, kalau aku hidup melakukan kendakalan, meskipun aku menderita, itu salib. Itu salib. Itu salib. Nah, kita akan menemukan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ini satu standar yang luar biasa. Nah, ketika masalah mulai muncul, janda-janda, pembagian tetap janda-janda tidak bisa diatasi karena terlalu banyak, terlalu sibuknya rasul-rasul dengan
banyaknya urusan mereka mulai mencari orang-orang. Pilihlah 7 orang yang terkenal baik di antaramu. Bayangin, gereja mula-mula nggak cari orang luar, cari orang dalam yang udah terkenal hidupnya, udah jelas hidupnya, bisa dipertanggungjawabkan kehidupannya. Karena itu gini, gereja haruslah sebuah komunitas di mana di dalamnya semua orang saling mengenal. Kalau ketemu orang baru kan bisa kan? Saudara paling sering ketipu kan gitu kan, sama orang baru yang tampangnya meyakinkan. Saudara kalau ngeliat Kristo kan ngeliatnya serem kan? Lihat aja gitu ya. Kalau duduk sebelah dia kalau nggak kenal kan, saudara bisa doa syafaat kan gitu kan, untuk bungkusan kuasa darah Yesus gitu ya. Tapi saudara itu, sekarang penjahat tuh berdasi, rambutnya rapi, baunya wangi. Belum tentu yang penampilannya seremnya kayak penjahat, belum tentu jahat. Nah karena itu kita perlu kenal setiap orang dan lihat standar yang Alkitab tentukan untuk menentukan atau memilih diakon. Kalau zaman sekarang itu diakon ya, orang yang mengurusi pelayanan meja gitu, pelayanan pembagian terhadap janda-janda. Mereka adalah orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Bayangin. Nanti di bawah kita juga menemukan Stefanus itu adalah orang yang penuh dengan roh, penuh dengan kuasa, dan penuh dengan karunia. Nah, sebelum kita terburu-buru mengartikan kata penuh, coba teman-teman semua, Bapak Ibu, perhatikan kata penuh. Penuh Roh Kudus, penuh iman. Ternyata orang-orang yang dimunculkan di dalam pasal 6 ini bukan orang-orang yang punya iman, penuh iman. Bukan punya kuasa, penuh kuasa. Bukan punya hikmat, penuh hikmat. Nah, saya belajar kata penuh itu dari sini. Saya waktu beli mobil, ban mobil saya tuh masih isinya angin biasa. Kalau angin biasa ya pakai pinggir jalan ada tukang isi angin, ya isi aja. Terus kita kan bilang ganti angin nitrogen. Sekarang kan ada angin nitrogen di pom bensin. Teman saya bilang begini, kalau mau pakai angin nitrogen terus dikuras dulu. Jadi angin biasanya itu sudah sampai habis, dikuras semua, baru dimasukkan angin yang baru, nitrogen itu lebih mahal. Untuk kita penuh dengan iman, untuk kita penuh dengan kuasa, untuk kita penuh dengan hikmat dan sebagainya, saya percaya orang-orang yang penuh tadi, yang disebut namanya tadi, termasuk Stefanus, adalah orang-orang yang pernah dikosongkan sama Tuhan. Ngerti ya maksud saya? Sama seperti ban tadi, untuk dia penuh. Gini, iman, hikmat, itu gak bisa dicampur sama yang lain. Semua yang kudus gak bisa dicampur. Jadi dia harus mengalami suatu hal yang dimana mereka dikosongkan oleh Allah, dikuras oleh Allah. Sehingga iman mereka tidak bercampur dengan kekhawatiran, karena mereka bilang penuh dengan iman. Hikmatnya nggak tercampur sama hikmat dunia. Hikmat dunia itu licik, gitu kan? Gimana ciaknya orang iya gitu ya, udah dapet cuan, nggak untung gitu ya. Enggak, hikmat Allah dikuras hikmat. Nah, untuk kita punya standar yang tinggi di dalam kesalahan kita, bersedia nggak kita dikuras sama Tuhan? Bersedia nggak kita dikuras sama Tuhan, detox sama Tuhan? Orang semua racun-racun dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita masih egois. Jangan-jangan kita masih pasangan yang egois di rumah. Jangan-jangan kita masih menjadi seorang pekerja kantor yang semau-maunya. Kita berdoa, Tuhan, ini tahun promosi dalam kehidupan. Tahun 2014, the year of promotion. Datang terlambat, pulang paling cepat. Berdoa minta the year of promotion. Orang dunia juga tahu, gitu ya. Jam 8 sampai jam 5 itu working hours, jam kerja, bukan jam datang. Banyak orang gitu ya, kerja jam 8 sampai jam 5, datangnya jam 8. Sampai kantor masih ke toilet dulu, masih dandan-dandan dulu, mulai kerja 8.45, ya kan? Terus bosnya nggak ada, bosnya ada meeting keluar nih. Bos keluar, ntar deh, bawa lu apa? Beli pancong lah, beli cimol lah, beli. Tiap bos nggak ada, turun gitu, beli makanan, ngemil terus gitu. Ini gimana mau di year of promotion? Itu menjelang jam pulang kantor udah standby, udah kayak mau lari balap jauh gitu ya. Kabur gitu. Mana mau di year of promotion? Kita punya standar juga lo, kalah sama orang dunia jangan-jangan. Kalau kita ingin tugas yang besar dalam kerajaan Allah, kita ingin terlibat di situ. Kita perlu menaikkan standar kekristenan kita. Kita pengen gini ya, urapilah kami
dengan minyak baru sebelah roh, gitu ya, paksa roh, gitu ya. Ibadah, minta urapan. Di rumah doa 5 menit main BBM, main ini kan. Sekarang banyak distraction kan, karena orang mau doa. Ting, update dulu gitu. Baik gimana mau punya kuasa, mau punya urapan, gitu. Gimana? Kita nggak mau bayar harga, kita nggak mau naikin standar tuh. Kita mau doa 5 menit, kuasa melimpah-limpah, gimana ceritanya? Paling parah adalah kalau kita pengen, kita udah diberkati melimpah. Ini buat yang sudah bekerja, yang uangnya banyak, yang gaji gede ya. Kalau kasih kolektor, jangan merasa tertodong gitu. Jadi kalau kantong lewat tuh jangan tertodong. Enggak, itu kesempatan untuk memberi. Itu kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau lewat, waduh, gawat nih. Cari pecahan yang kecil, 2.000. Udah ngasihnya 2.000, minta selamat, minta jodoh, minta sembuh, minta semuanya. Gimana? Standarnya kita low banget. Gereja mula-mula gak pakai standar yang rendah loh. Cari hanya untuk masalah diakonia. Cari orang yang penuh iman, penuh kuasa, penuh hikmat. Begitu rupa kuasa. Tuhan itu gak punya standar rendah. Saya paling kaget ada satu hamba Tuhan, satu gembala khotbah begini. Saudara-saudara, kata di gereja kita gak pernah kita khotbah tentang dosa. Kenapa? Karena Yesus waktu hidup di bumi ini, dia gak pernah berkhotbah tentang dosa. Saya sampai kaget. Mana? Saya cuma tunjukin begini sama teman saya. Coba buka Matius 5. Matius 5, orang bilang begini. Kalau kamu mau tusuk orang, kamu mau bunuh. Yesus bilang kamu marah, kamu bunuh. Standar kan lo? Kamu melakukan hubungan seks di luar pernikahan, kamu berzina. Yesus bilang melihat ini kamu berzina. Itu standar gila banget. Tapi itu standar mengirim kita pada kasih karunia, pada salib kan. Sehingga kita semua nggak bisa lolos tuh. Oke, kasih karunia. Waktu saya dengar Tuhan nggak pernah bicara tentang dosa. Yesus bicara dalam standar yang kita semua hampir nggak bisa penuhi untuk membawa kita pada karya salibnya. Wah, hati-hati. Tapi saya percaya gereja ini akan jadi gereja yang punya standar yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Amin. Saudara mau nggak punya pasangan standarnya rendah? Kan orang kan dulu diajarin ya, kalau cari pasangan kan lihat bobot, bibit, bebet gitu ya. Ini ya pokoknya asal aja lah gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dia cowok. Dia mending dia cowok gimana? Kayak tahu dong pendidikannya gimana, punya luka batin atau belum gitu ya kan? Kalau saya kan suka tanya teman-teman soalnya, gimana nih Fer? Saya punya calon gitu ya. Saya lagi dekat sama satu cewek gitu. Tapi dia sudah nggak virgin. Saya selalu bilang nggak ada masalah dengan itu, masa lalunya, asal dia sudah dipulihkan. Bukannya, terserah sama siapa, enggak, asal dia sudah dipulihkan. Segelap apapun hidupnya, asal dia sudah bertemu Yesus dan dipulihkan. Sebaik apapun hidupnya hari ini, tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, satu kali jahat dia jadi jahat, dia jadi rusak ini. Nah, milikilah standar dalam kehidupan, standar yang tinggi untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Bapak Ibu teman-teman semua, standar dan kualitas yang tinggi itu nggak bisa diraih dari hal-hal yang bukan prosesnya Tuhan. Proses Allah itu tidak bisa digantikan oleh sertifikat, oleh kelas. Kalau kita mau jadi pendeta nih hamba Tuhan, ada banyak sekarang pendeta juga nggak pakai gelar sarjana teologi ya sudah bisa jadi pendeta. Ikut iklan, 8 kali pertemuan, 10 kali pertemuan, ikut iklan jadi pendeta. Saya ingin bilang begini, diklat itu tidak bisa menggantikan proses Tuhan yang berbeda. Oke? Sekolah Alkitab, sekolah teologi, SOM atau sekolah apapun tidak bisa menggantikan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu saya diberkati pernikahannya, saya sama istri saya menikah, mentor kami yang memberkati pernikahan kami bilang begini, banyak orang kalau diberkati pernikahannya itu kepengennya ini sertifikatnya, akte nikahnya. Saya percaya begini, tidak ada berkat dalam akte nikah. Berkat itu ada pada dua pribadi yang masuk dalam pernikahan dan hati yang taat. Saudara mungkin sertifikat 10 biji juga saya kawin juga tidak akan berkat Tuhan di situ. Tapi kalau tuh sejak pacaran kau jaga hidup, gitu ya, dalam pernikahan terapkan prinsip firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan, disitulah berkat pernikahan kau akses dalam hidup. Sertifikat itu hanya untuk teman sipil dan lain-lain, tidak bisa menggantikan proses Tuhan. Waktu saya lulus sekolah teologi, saya lulus tahun sekitar 2004. Saya putuskan satu hal yang nekat. Saya dari waktu itu sampai hari ini kira-kira saya hampir nggak pernah pakai gelar STH di belakang nama saya. Bukannya idealis, bukannya mau bilang yang lain pakai salah, enggak. Tapi saya melatih diri saya begini, kalau saya dipakai Tuhan,
itu bukan karena gelar di belakang saya atau di depan saya. Kalau saya dipakai Tuhan, itu karena proses yang saya jalani dengan taat. Gelar itu tidak bisa menggantikan atau tidak bisa menggambarkan proses saya dalam kehidupan ini. Itu cuma orang dunia juga kuliah dapat gelar sama. Tetapi ketika saya taat di tengah proses, itu yang membentuk kehidupan rohani saya untuk siap untuk sebuah tugas yang besar. Jadi siapapun yang di sini mau dipakai sama Tuhan, persiapkan diri kita untuk ikuti prosesnya Tuhan. Siap puas sama Tuhan. Poin yang kedua, kita perhatikan Kisah Rasul pasal ke-6. Greater duty needs life greater impact. Pekerjaan Tuhan yang besar itu membutuhkan kehidupan yang punya dampak yang besar. Harus punya kehidupan yang memberi dampak dalam kehidupan ini. Nah, saya merenung-renungkan gini, apa sih lawannya hidup yang memberi dampak? Saya menemukan satu kata, formalitas. Gereja mula-mula ketika dia membagi pembagian pada janda-janda itu bukan formalitas. Itu janda-janda yang dimuridkan. Janda itu masuk kategori murid yang pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Itu bukan sembarangan janda tuh, yang genit-genit, pedip-pedip, bukan. Ini janda yang betul-betul murid, gitu. Walaupun janda tapi murid, gitu. Radikal, sangkal diri, pikul salib. Jadi bukan formalitas pekerjaan mereka. Bahkan waktu Rasul bilang kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan ini terlalu besar, terlalu banyak sampai terlewatkan pembagian pada janda-janda. Bayangkan nggak, Rasul sibuknya luar biasa sampai dia perlu prinsip delegasi mencari 7 orang terbaik untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, kita nih hamba-hamba Tuhan, ada hamba Tuhan, ini contoh aja nih, punya satu jebakan yang namanya kantor gereja. Saya pernah ketemu beberapa teman saya yang cerita di kantor gereja banyak orang tuh nggak ngapa-ngapain. Kantor gereja adalah tempat yang luar biasa untuk orang tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah. Kadang-kadang, nggak semua. Tetapi saya ketemu ada orang-orang yang kalau di kantor gereja saya nggak ada kerjaannya, main game gitu, yang kodok, yang nyebrang-nyebrang gitu, main apapun lah, soliter, yang standarnya main kartu, download apa gitu. Padahal pekerjaan pelayanan itu nggak terbatas pada gedung gereja, pada organisasi gereja. Kalau kita membuka mata kita, Yesus bilang ladang sudah menguning siap dituai, pandang sekelilingmu. Masalahnya kita nggak membuka mata kita untuk melihat di sekeliling kita ada kebutuhan di situ. Nah, itu sebabnya pelayanan kita nggak boleh formalitas. Hadir kita ke gereja nggak boleh formalitas. Ya Pak, apa-apa tangan lagi Pak, formalitas doang. Wah, jauhkan diri dari mentalitas yang formalitas. Karena Tuhan mau kesungguhan hati. 2 Tawarik 16 ayat 9 bilang begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepada-Nya. Bayangkan, untuk orang yang sungguh-sungguh hati, Tuhan tidak memberikan kekuatannya, Tuhan melimpahkan kekuatannya. Itu beda. Amin. Kalau misalkan Kristo datang ke saya, bro, bagi kue dong, lapar. Gitu. Saya kasih 1, itu namanya saya memberikan dia kue. Tapi dia datang saya kasih sekarung, naik saya melimpahkan. Nah, Tuhan itu tidak memberikan kekuatannya, dia melimpahkan kekuatannya buat orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Tapi orang yang sukanya formalitas, lupakan, tidak ada kekuatan Tuhan di situ. Itu sebabnya kalau datang sama Tuhan, jangan gini, gue datang ke gereja, kenapa? Yang penting udah ke gereja, enggak. Itu urat syaraf agama saudara baru bertobat. Cuma merasa puas, penting udah ke gereja, yang penting udah tepuk tangan ke gereja dengan ini, yaudah yang penting udah, habis itu ngapain juga. Itu nggak mafia. Itu juga datang nyembah berhala loh, mau babi gede-gede, mau kalah gede-gede. Kenapa? Yang penting udah inilah menghadap dewanya supaya dijagain daerah jajahannya, kalau perang di lain menang dan sebagainya. Mentalitas orang percaya dalam menyembah dan mengasihi Tuhan harus bobotnya berbeda, harus berbeda kualitasnya. Bahkan cara saudara merayakan ulang tahun juga harus berbeda bobotnya. Ya kan? Orang Kristen ulang tahun ya, tambah 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, bersyukur karena aku dikasih kepercayaan untuk hidup 1 tahun lagi. Kalau cuma begitu doang, orang dunia juga sama tuh ucapan syukurnya. Nah, orang Kristen begini ya, Tuhan, kalau aku masih hidup sampai hari ini, misalkan umur 30, berapa banyak rencana Allah yang sudah aku genapi di hidupku. Nah, itu tuh pertanyaan tuh, kalau aku masih hidup lagi 1 tahun lagi, aku ingin lebih lagi hidup mengerti rencana Allah. Bobotnya beda, nyukulnya beda. Rencana Allah tergenapi dalam hidupku. Gitu, jangan yang, ya masih hidup, masih hidup, masih seneng-seneng. Ya bukan.
Saya pernah pelayanan ke sana, pernah khotbah di situ, gereja di pinggir, daerah pinggiran. Satu kali gereja ini hancur karena kebakaran. Terus gembalanya telepon saya cerita, saya support dia, saya doakan dia. Satu kali udah sekian lama, pendeta ini telepon lagi. Pendeta ini bilang begini, Pak Ferry, kan saya masih muda, waktu itu saya belum menikah. Jadi masih muda banget ya, masih belum kepala 3, waktu itu masih kepala 2, masih muda banget. Dia telepon, Pak, kita ingin membangun gereja Pak, di tempat yang kemarin terbakar, di daerah pinggiran, daerah kota Medan. Kita mau bangun gereja yang lumayan besar. Kami percaya ini pekerjaannya luar biasa Pak. Nah, boleh nggak kita minta Pak Ferry menjadi salah satu penasehat untuk proyek pembangunan gedung itu? Saya tuh kaget. Saya nggak pernah bangun gedung. Saya juga masih terlalu muda. Hamba Tuhan ini jauh lebih senior daripada saya. Anaknya mungkin udah hampir seusia saya. Saya bingung, tapi GR juga kan, masih muda. Ditelepon dan dia bilang begini, Pak, Bapak itu saya minta jadi penasehat sama seperti disebut sama beberapa pendeta di situ. Wah, pendeta besar-besar semua. GR dong, daging itu bukan plastik kan? Daging itu bukan plastik nih. Kalau digoda sama sesuatu yang angkat-angkat kita kan, wah pendeta seneng banget kan? Wah, GR juga. Saya bilang, Pak, saya berdoa dulu. Saya berdoa dulu, nanti saya kabarin lagi. Gak lama, ditelepon lagi setelah beberapa hari, saya ditelepon, Pak, gimana jawabannya Pak? Saya tunggu jawaban Bapak. Saya cuma jawab begini, Pak, jujur ya waktu Bapak minta saya untuk menjadi penasehat untuk gereja Bapak dan pembangunan gereja tersebut, saya sangat tersanjung, saya sangat dihargai luar biasa. Tapi mohon maaf Pak, saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk menjadi penasehat. Saya nggak mau jadi cuma formalitas pasang nama aja, matching aja gitu ya. Tapi saya nggak bisa berfungsi apa-apa. Kalaupun saya jadi penasehat, nggak banyak yang saya bisa bantu. Mungkin ada baiknya kalau Bapak pilih orang lain, hamba Tuhan lain yang lebih senior dan lebih punya pengalaman untuk menjadi penasehat dalam proyek pembangunan Bapak. Oh begitu, tapi nggak apa-apa. Dia punya pengalaman, saya kutuh, saya bilang maaf Pak. Saya bukannya nggak menghargai, saya sangat tersanjung dengan apa yang Bapak tawarkan. Tapi saya mohon maaf, saya nggak mau cuma pasang nama tapi tidak berfungsi. Saya ingin ketika saya ambil sebuah tawaran, itu artinya saya bisa berfungsi maksimal di situ. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu, kita kan cuma terima tawaran kan, menjadi apa, jabatan apa di organisasi, di kampung, di RT, RW, atau apa, jadi apapun lah di perusahaan kita, jadi jabatannya apa, di gereja jabatannya apa. Saya pelajari, jangan cuma formalitas. Begitu kita ambil kerjaan dengan sungguh, tangkap hati Tuhan untuk semua posisi yang Tuhan izinkan datang dalam hidup. Kalau kita dipakai jadi kepala cabang, kalau kita dipakai sama Tuhan menjadi kepala apapun lah gitu ya. Kalaupun di sini ada ketua RT gitu ya, jadilah ketua RT yang diurapi. Gitu. Jadilah ketua RT yang diurapi. Ada warga punya masalah tanya Tuhan, tahu apa? Waduh, itu luar biasa. Ketua RT yang diurapi itu jarang-jarang ada. Nah, karena itu kita perlu orang-orang yang nggak cuma punya posisi, tapi berfungsi dengan dahsyat, punya dampak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya godaan ya untuk memiliki banyak tapi nggak bertanggung jawab. Satu kali dalam kehidupan pelayanan saya tanpa sadar saya meletakkan rasa aman dari banyaknya pelayanan. Jadi satu kali saya terlibat di dalam beberapa pelayanan kantor, sekitar 2 pelayanan kantor, satu di kantor istri saya dulu yang sebelumnya sekarang, terlibat di pelayanan di situ, salah satu kantor lagi di daerah Kuningan. Terus saya juga menjadi satu penasehat untuk sebuah komunitas di daerah Kelapa Gading juga, mengembangkan gereja juga. Jadi orang tanya, kamu sibuk apa? Saya sebutkan, saya terlibat pelayanan ini, di sini juga, di sini saya sebut. Sampai satu kali Tuhan mulai bicara sama saya, kamu terlalu banyak, lepaskan. Saya tiba-tiba tahun itu satu-satu mulai ngontok, satu lepas, sampai tinggal 1-2 gereja saya doang. Saya cuma kembali gereja doang. Kemarin kalau misalnya ditanya, saya punya 5 fokus saya. Nah, 5 itu bukan fokus. Kalau 5 jadi 1, itu baru fokus kan. Nah, saya belajar bahwa inti dari fokus adalah eliminasi. Kalau kita ingin punya fokus, lakukan eliminasi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengerjakan visi Tuhan, kadang-kadang kita tuh matanya kemana-mana. Ini pengen. Pernah tahu ada ibu-ibu kalau bawa duit mau belanja, butuhnya celana panjang. Pulangnya dapat blazer, dapat jaket, celana panjang, ikat pinggang, sepatu. Nggak fokus kan? Terus makan lagi. Oh, duitnya
panjang, pergi pulang bawa celana panjang, fokus gitu. Ini enggak, pulang bawa segala macam, ada rok, sepan semua udah beli gitu kan, bando semua, jepit rambut beli semua, nggak fokus. Nah, untuk hidup yang berdampak kita harus punya fokus yang kuat. Nah, kalau Tuhan percayakan pekerjaan yang besar, kadang-kadang kita ingin meraih semuanya, kita ingin jangkau semuanya. Nah, ada seorang anak kecil di pinggiran pantai. Oh, ceritanya begini. Ada seorang pria lagi lari pagi di pinggiran pantai di daerah Australia. Pantai itu di sepanjang pinggiran itu kalau menjelang pagi itu banyak bintang laut. Jadi bintang laut itu terbawa ombak, dia ada begitu banyak di pinggir pantai. Nah, pria ini lari pagi, jalan menyusuri banyak sekali bintang laut pinggir pantai. Sampai dia melihat satu anak kecil, itu cuma ngelemparin bintang laut, lempar lagi ke laut. Mungkin maksudnya supaya tidak mati gitu ya, tercebur gitu, sebagai dia lempar gitu. Terus pria ini samperin anaknya itu bilang, "Hah? Kamu pikir kamu bisa tolong semua bintang laut yang ada di sini? Tuh ya, sepanjang mata memandang ujung sampai ujung itu bintang laut tuh berhamburan begitu banyak di pantai ini. Kamu pikir kamu bisa tolong semua?" Anak itu polos mikir gini, iya Om, bener juga ya. Gak tau bisa atau enggak ya Om, tapi paling enggak itu membuat perbedaan buat yang satu ini. Gitu ya. Saya pikir betul juga. Dalam pelayanan kita ingin semua teraih. Sampai ada orang di gereja nih, gembala itu paling dahulu yang ketemu yang begini nih. Satu orang pengerja yang multi talent serba bisa. WL bisa, main musik bisa, nulis warta jemaat bisa, sharing sekolah minggu bisa. Oh, paket hemat deh pokoknya. Gitu. Nyanyi sambil WL, pengumuman sambil khotbah, bisa semua. Paket hemat. Kadang-kadang kita seneng gitu ya, ketemu yang paket hemat begini, asik banget nih. Tembak satu bisa semua. Tapi kadang-kadang kita ketemu juga kan, ada orang-orang yang punya komitmen, bakatnya banyak, komitmennya rendah gitu. Sampai stres juga, kata-kata lambat melulu gitu ya, suruh latihan gak mau dan sebagainya. Nah, yang kita perlukan adalah orang-orang yang memberi dampak dari kehidupannya. Yang diperlukan adalah orang-orang yang mau terlibat dan memberi dampak. Jadi kalau kita datang ke gereja ini cuma datang, gue gak suka tau gitu ya, jangan cuma gak suka, buatlah perubahan. Oke, saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Do something untuk membuat perubahan dalam apapun yang kita kerjakan. Ada banyak orang tuh suka formalitas tuh kayak begini. Mereka ada perbedaan antara orang bekerja sama kelihatan sibuk. Pertama ada orang kerjanya selesai satu. Ada orang yang sibuk, tapi kerjanya kelar. Tapi kerjanya sibuk banget, heboh banget. Itu kenapa begitu sih? Tapi yang orang santai. Nah, beda. Orang tuh kalau aktif begitu di dalam tubuh Kristus kita harus ketemu orang yang punya dampak kayak begitu. Ada perbedaan besar antara bergerak sama bergerak maju. Kalau saya naik mobil, tangannya saya turunin, saya gas itu bergerak maju kan, saya pindah wilayah. Tapi kalau cuma bergerak doang yang nggak bergerak maju itu odong-odong, cuma gerak doang, maju enggak gitu. Ya, itu sebabnya kita perlu hidup yang memberi dampak tuh begitu. Jadi dalam apapun yang kita lakukan ada kemajuan, ada progres, ada buah. Baru itu yang memberi dampak. Nah, gereja mula-mula adalah gereja yang dalam apapun yang mereka buat itu memberi dampak. Stefanus memberi dampak, rasul-rasul memberi dampak. Sebab di dalam pasal ayat yang ke-7 bilang firman Allah makin tersebar. Itu efeknya. Itu ada dampak yang terjadi dari apa yang mereka lakukan, dari manajemen yang mereka buat, dari delegasi yang mereka lakukan, dari keputusan yang mereka buat. Nah, yang terakhir, greater duty brings greater opposition. Jadi begini, tugas yang besar, agenda Allah yang besar, kalau kita terlibat di dalamnya, jangan kaget kalau kita akan berhadapan dengan namanya oposisi atau perlawanan atau tantangan atau masalah. Ada orang datang begini, Pak Pendeta, saya pengen Injil, saya pengen menangin jiwa, tapi gimana ya supaya orang yang saya injil nggak tersinggung? Saya gimana ya supaya orang yang saya injil itu nggak marah sama saya? Jawaban saya cuma sederhana, nggak bisa, nggak ada. Kalau kamu mau menangkan jiwa, kamu akan tabrak apapun. Maksudnya gini, kamu tidak ada area aman ketika kamu mulai hidup dalam kehendak Tuhan. Kamu pasti akan memunculkan perlawanan-perlawanan yang akan coba menghentikan kamu hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau orang yang takut perlawanan, takut oposisi, mereka pasti gak akan pernah buat apa-apa. Orang yang takut akan diam dan gak pernah buat apa-apa.
Tapi saya percaya kita diurapi untuk bertindak. Kenapa Yesus mencurahkan Roh Kudus pada murid-murid? Sederhana, untuk murid-murid mengerjakan amanat agung. Kalau tidak ada amanat agung, murid-murid tidak perlu diurapi, tidak perlu pengurapan. Pengurapan itu perlu karena ada amanat agung. Saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat besar, sangat besar. Itu sebabnya kita perlu yang namanya keberanian untuk berhadapan dengan oposisi. Nah, masalahnya begini, kalau bicara tentang oposisi, tentang perlawanan, tentang tantangan, jangan sampai kita orang Kristen punya keberanian yang sama. Ada bilang begini, gue sih gak takut sama apapun. Kalau dia jual, gue beli, gitu kan? Ada orang-orang yang punya keberanian salah gitu. Maksudnya dia akan menghadapi dengan roh yang sama. Lu terkam gue, terkam balik. Lu serigala, gue serigala. Lu singa, gue singa. Saya percaya berhadapan dengan oposisi sebagai orang Kristen bukan itu. Betul gak? Saya akan kasih begini. Kita mengakui Yesus sebagai gembala yang baik. Tahu gak? Pengakuan kita terhadap Yesus sebagai gembala kita itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mengakui Yesus sebagai gembala berarti mengakui diri kita sebagai domba. Itu konsekuensinya kan? Dan dengan baik-baik bahwa domba adalah binatang yang paling bodoh. Gak pernah ada domba masuk sirkus, ya kan? Domba gak pernah main sirkus. Domba itu binatang yang paling bodoh. Kalau dia stres, kena panas, terik matahari, dia panas stres, dia antuk-antukan kepalanya ke bukit batu, dek, darah meninggal, gitu kan? Itu sebabnya ada ayat bunyinya begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialah penuh berlimpah. Mazmur 23 kan, Tuhan gembala yang baik kan? Kenapa? Kalau domba stres dikasih minyak, seger lagi. Gitu kan, kepalanya juga seger lagi. Itu sebabnya kita perlu puasa dan pengurapan supaya refresh, segar seperti domba yang stres, jadi nggak stres lagi gitu kan. Terus domba itu takut air. Kalau air yang deras dia takut, kenapa? Kalau dia kecemplung, dia kecebur gitu ya, itu badannya wall, tenggelam langsung. Dia takut. Dia binatang yang sangat bodoh dan tidak berbahaya. Domba tidak didesain untuk menyerang. Gak ada awas pada domba, nggak pernah. Awas anjing galak, boleh gitu ya. Ada singa, ada serigala, ada buaya, bisa. Tapi domba itu nggak berbahaya. Nah seringkali kita orang Kristen seringkali jadi serigala berbulu domba, lebih ganas daripada serigala gitu ya. Waduh, kita minta urapan kekuatan seperti Simpson supaya apa? Untuk menghajar istri kita. Bukan, udah gak berlaku yang begitu. Kok malah jadi malah menghajar istri, gimana sih gitu. Nah itu kan kita perlu lihat bahwa oposisi ketika kita mengalami perlawanan karena kita melawan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hadapi dengan roh yang berlawanan. Hadapi dengan roh anak domba. Ketika Yesus diserang, dia gak membalas, dia mengasihi. Kita berbuat baik terhadap orang yang menjahati kita. Kita meletakkan bara api di kepalanya. Kita perlu keberanian untuk berhadapan dengan perlawanan, oposisi, dan tantangan dengan roh anak domba, bukan roh serigala, bagi roh singa, roh ular, bukan. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita belajar punya roh. Lihat Stefanus, waktu dia memberitakan Injil, dia mulai berdebat, bersoal jawab dengan orang-orang itu, dan orang-orang nggak suka, dia mulai dihasut. Stefanus nggak bilang, awas dari semua ya, gue bacok di sini. Enggak, turun api dari langit. Enggak, Stefanus ya cuma bilang, dia cuma cool. Dia bilang wajahnya bercahaya seperti wajah malaikat. Itu kira-kira itu cute dan unyu, gitu kan? Habis debat, seandainya Stefanus berhadapan dengan roh yang sama ketika dia disikat, difitnah, sebenarnya dia nggak tahu itu bukan malaikat, itu malaikat maut. Gitu kan? Enggak, dia kan bercahaya seperti malaikat. Bukan malaikat mencabut nyawa yang awas di sini, semua fitnah gua. Enggak kan? Itu sebabnya nanti ada minggu depan saudara belajar tentang Stefanus yang dirajam dan jadi martir kan. Stefanus punya keberanian yang luar biasa. Dia menjadi saksinya Tuhan. Kata saksi berasal dari kata Yunani marturia. Martir itu adalah begini, orang yang berani mati untuk apa yang dia percayai, dan orang yang berani hidup untuk apa yang dia percayai. Saudara, kita semua dipanggil untuk berani mati buat Tuhan, tapi juga berani hidup buat Tuhan. Diperlukan keberanian yang sama untuk mati buat Tuhan, sekaligus untuk hidup bagi Tuhan. Kalau mati buat Tuhan, dipenggal, udah selesai. Tahu nggak? Untuk hidup bagi Tuhan, tidak berlaku
curang, tidak tergoda untuk apapun, itu perlu keberanian yang sama loh. Sama seperti kita hidup mati buat Tuhan, berani untuk mati buat Tuhan. Mau nggak kita minta itu? Jangan-jangan hari-hari ini kita takut menderita buat Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu orang mulai berkhotbah tentang intimacy with God, ingat ya? Semua retret, seminar, KKR, temanya apa? Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ikut seminar udah, KKR udah, retret udah, tentang intim dengan Tuhan. Kok nggak intim-intim? Pernah ketemu yang begitu-begitu? Nggak intim-intim sih, tetap aja nggak bisa doa, nggak pinjam doa, nggak sempet-sempet. Tapi kalau tak Piala Dunia sempet tuh. Nah, hebat kan? Kamu pakai satu doa kan nggak kuat. Begitu Argentina lawan Jerman, bangun, wah seger, bayangin. Gimana hati Tuhan tuh nggak remuk tuh ketemu yang begitu tuh. Piala Dunia semua bisa bangun lebih pagi daripada saat teduh tuh. Tapi bila sama doa saat teduh nggak kuat, daripada saya pingsan kurang tidur gitu kan. Rasanya rohani banget tuh, takut kecelakaan. Saya nyetir pusing-pusing kurang tidur, kecelakaan. Piala Dunia bisa bangun, ngopi, gol, update status lagi. Waduh, bisa tuh. Kurang menderita kita. Kita ikut Yesus semua mau yang nyaman. Tapi kita lupa bahwa lambang kesenangan kita bukan kursi goyang, bukan salib. Kursi goyang, kursi listrik sekalian dulu gitu. Salib. Di situ semua daging itu dimatikan sama Tuhan. Itu kekristenan. Nah, kenapa kita susah intim sama Tuhan? Udah ikut seminar, ikut retret tentang intim dengan Tuhan. Karena kita takut menderita buat Dia. Coba saudara tidak takut menderita buat Tuhan. Masalah satu dua lewat sudah. Mau doa 10 jam juga gak berasa. Kenapa? Mati buat Tuhan aja bersedia. Sama. Kalau saudara sayang sama istri gitu ya, sama pasangan. Sayang, untuk melindungi kamu dan anak-anak. Kalau ada bahaya, kalau kamu ingin ditembak, aku berikan dada aku untuk ditembak. Gitu. Aku dalam hati heroik banget tuh kayak film Jet Li atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba ada ayam pendel, ayam yang suka lagi baru punya anak kan suka mendel gitu ya, suka gitu. Udah ada ayam kabur gitu ya. Gimana mereka nyawa buat istri gitu kan? Ya, ada petasan, aduh. Saya pernah satu kali masih pacaran sama istri saya. Kalau ada petasan saya lompat duluan, dia bilang, wah gimana nih? Belum nggak bisa dia berkorban nih kayaknya nih gitu kan. Saya bilang, Tuhan bertobat. Petasan aja takut gitu, kaget, saya refleks kan gitu. Nah, kalau kita nggak takut menderita buat Tuhan, memberi juga nggak ada masalah dong. Memberi 50.000 aja kayaknya berat pakai tersayat-sayat. Makan sushi teh 200.000 nggak ada rasanya. Gimana? Nah, kita kurang radikal gitu. Kita ingin mengerjakan pekerjaan yang besar, tapi ketemu yang begitu aja berat. Tuhan kasih buat misi 200.000 berat. Begitu ada yang kita taksir ada 200.000, yuk kita ajak makan, waduh kita mau yang begitu-begitu. Nah, untuk pekerjaan yang besar lagi diperlukan orang-orang yang radikal. Agenda Tuhan itu besar banget pakai ibu teman semua. Perlu orang-orang yang tidak takut mati. Perlu orang-orang yang berani menderita buat Yesus. Ada 2 orang pemuda dari kaum Moravian yang sangat radikal mengasihi Tuhan. Pergerakan kaum ini misinya luar biasa. Satu kali 2 pemuda ini menemukan bahwa di seberang pulau itu ada satu pulau yang isinya 5.000 budak. Ada pengusaha di situ yang memperkirakan 5.000 budak dan tidak tersentuh oleh Injil. Pendeta nggak bisa masuk, misionaris nggak bisa masuk. Itu cuma budak yang bekerja di pulau tersebut. 2 pemuda Moravian ini berdoa cari wajah Tuhan. Kami punya hati untuk menangkan 5.000 budak di situ. Kalau nggak ada yang datang ke sana, nggak ada yang bisa memberitakan Injil buat mereka. Mereka bingung. Mereka nggak punya cara lain kecuali menjual diri mereka jadi budak. Mereka buat apa? Mereka pamit sama keluarga. Mereka bilang, saya mungkin nggak akan kembali lagi. Kenapa? Semua pergi misi pulau itu. Dan mereka menjual diri mereka jadi budak. Tidak ada way out, tidak ada jalan pulang. Mereka jual diri mereka jadi budak supaya bisa menyeberang ke pulau tersebut. Dan waktu dia jadi budak, mereka mulai mengenalkan jiwa, mereka mulai bicara tentang Injil, mulai bicara tentang Yesus, supaya 5.000 budak mulai mengenal Yesus. Itu radikal. Itu orang-orang yang punya impact yang luar biasa. Itu orang yang tidak takut menderita. Ada satu kawasan di perairan di daerah Amerika, saya lupa daerahnya seperti apa. Itu di situ dibuatlah sebuah tim atau sebuah pasukan penjaga pantai, bukan Baywatch ya, bukan ya. Ini yang benar-benar terlatih karena kawasan perairan itu banyak sekali karang kapal, banyak batu karang, dan ketika kapal itu hancur harus ditolong dan itu bisa malam, bisa
dan sebagainya. Nah, dibentuklah satu kelompok yang namanya United Life Saving Service. Itu satu tim ini dilatih begitu rupa untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang orang-orang tenggelam karena karang kapal di perairan itu yang penuh karang yang luar biasa. Bayangin, saudara, itu berenang di laut penuh karang yang menyelamatkan orang itu betul-betul taruhan nyawa. Sampai orang yang cerita, kami pernah sampai bergumul sampai jam 3, jam 4 subuh berjam-jam hanya untuk menyelamatin orang-orang dan tarik mereka ke pantai dengan selamat. Itu mereka berjuang begitu rupa, mempertaruhkan nyawa demi tugas mereka. Nah, United Life Saving Service ini punya moto. Moto itu jadi satu semboyan yang mereka ucapkan berulang-ulang kali, ditanamkan oleh semua pasukan, semua tim penjaga pantai di situ. Motonya begini. Motonya begini. Kami harus pergi, tapi kami tidak harus kembali. Saya dengar itu saya beri. Ada satu, bukan gereja, tapi bukan gereja. Tim penjaga pantai. Motonya begitu. Kami harus pergi, tolong mereka, tapi kami harus kembali. Artinya kami siap untuk tolong mereka. Kami siap mati, jadi kami tolong mereka. Harusnya itu kita. Harus itu gereja. Yang tidak buntu, alam Allah tidak akan bisa menguasai. Itu harusnya kita begini. Kami siap pergi. Kami siap untuk kembali. Hanya supaya jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Kita takut rugi kan? Oh, menginjilnya, entah kamu bisa lagi sama gue. Takut rugi kan? Oh, tidak takut menderita, tidak takut mati buat Tuhan. Kita orang yang tidak takut menderita bagi Yesus, orang yang tidak takut mati buat Yesus, tidak bisa dikalahkan oleh orang. Kalau saudara udah ngelewatin yang namanya takut mati, kecoa juga gak takut tuh. Sekarang kecoa takut, tikus takut, genderuwo takut, ya gimana? Kalau nyanyi di ibadah, kudepe, puasa, wela, injak iblis 3 kali, sampai jebol. Itu bisa. Tiap malam takut, mau pipis sendiri takut, gimana? Injak iblis 3 kali, sampai jebol-jebol panggungnya gereja. Gak ada efeknya, kenapa? Kita cuma ngomong doang, tapi kita gak bisa terapkan apa artinya berani hidup bagi Tuhan, berani mati bagi Tuhan. Tapi saya percaya, kalau kita ingin melihat kuasa dari gereja mula-mula, gereja di Kisah Para Rasul, kembali di tengah-tengah gereja kita, maka jadilah orang Kristen yang punya standar yang tinggi, sesuai dengan standar Tuhan. Punyailah kehidupan yang memberi dampak, dan milikilah keberanian untuk berhadapan dengan oposisi, dengan roh anak domba, roh yang benar. Amin. Ditundukkan kepala, kita berdoa. Bangkit diri, boleh? Yesus. Mari datang sama Tuhan. Bapak, hari ini kami gak cuma mau dengar firman Tuhan dan lewat begitu saja, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang radikal, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terhisap di dalam agenda Tuhan yang besar atas dunia ini. Karena kami sadar bahwa pekerjaan itu besar. Kami gak dipanggil hanya untuk menyelenggarakan ibadah raya setiap hari Minggu atau kebaktian-kebaktian yang lain. Tapi kami tahu pekerjaan yang ada, pekerjaan yang besar itu ada di tengah-tengah generasi kami. 1 kali 24 jam Allah bekerja. 1 kali 24 jam iblis juga bekerja. Kami tahu tidak ada hari libur untuk ketaatan. Setiap saat kami harus taat. Setiap saat adalah satu melayani dan mengabdikan hidup sama Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau selama ini kami setengah-setengah Tuhan, hari ini kami mau berubah. Kalau selama ini kami cuma hidup untuk formalitas demi formalitas, kami hidup gak punya kesungguhan hati. Kami datang ke gereja juga gak punya kesungguhan hati, kami datang setengah hati yang penting sudah datang. Kami mau berubah Tuhan. Kami sadar bahwa ketika kami bersungguh hati, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kami. Bahkan kami sadar kalau kami hidup sungguh-sungguh luar biasa bagi Tuhan. Perlawanan, oposisi, tantangan, masalah akan mulai muncul untuk membuktikan pengurapan yang ada dalam diri kami. Kami gak perlu takut. Justru hari ini kami mau menaikkan standar Kristen kami dengan menjadi orang Kristen yang berani menderita buat Yesus. Sudah lama di antara kami ada yang bergumul untuk intim dengan Tuhan, tapi kami gak berani menderita buat Tuhan. Itu sebabnya intim dengan Tuhan itu cuma kayak jadi angan-angan. Tapi hari ini kami mau berubah Tuhan.
Kami mau jadi orang yang berani, rugi buat Tuhan, menderita buat Tuhan. Bahkan satu kali kami dipercayakan kehilangan nyawa buat Tuhan. Kami percaya itu lebih terhormat daripada mati biasa-biasa, tapi hidup biasa-biasa juga. Kami gak mau mati konyol, tapi kami juga gak mau hidup konyol, Tuhan. Kami ingin hidup memberi dampak. Kalau kami satu kali harus dikenal dan dikenal, kami ingin dikenal dan dikenal sebagai orang yang berdampak buat Kristus. Kami ingin dikenal sebagai orang yang menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin mengubah definisi sukses kami. Buat kami sukses haruslah ini. Sukses adalah hidup mengenapi rencana Tuhan. Hidup mengenapi rencana Allah. Aku berdoa Tuhan, siang hari ini ada orang-orang yang kau usik hatinya. Orang-orang yang memiliki ketidakpuasan kudus untuk hidup biasa-biasa. Gak puas jadi orang baik, tapi ingin hidup berdampak bagi generasi ini. Mungkin kami bukan pendeta, mungkin kami bukan misionaris, kami cuma orang-orang biasa yang bekerja secara biasa. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kami hidup bersama Allah yang luar biasa yang tinggal di dalam kami, bukan di luar kami. Kami punya firman yang luar biasa. Firman yang adalah Allah sendiri, firman yang bisa menciptakan apa yang gak ada menjadi ada. Harusnya hidup kami bisa dibedakan sama dunia. Kalau selama ini kami hidup cuma sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sama mutunya, kualitasnya, sama seperti keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Hari ini mau bertobat Tuhan. Kami tahu Tuhan masih bergerak sampai dengan hari ini. Tuhan masih mengerjakan lawatan di tengah-tengah generasi kami. Kami percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum selesai sampai generasi kami. Kami ingin menangkap tongkat estafet itu, Bapak. Kami ingin mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang diusik sama Tuhan untuk hidup lebih lagi buat Tuhan, untuk lepaskan kehidupan yang gak kudus. Jangan tawar Tuhan. Say yes sama Tuhan. Kalau ada yang kau ditantang sama Tuhan secara finansial untuk memberi lagi buat pekerjaan Tuhan, jangan pernah khawatir. Beri yang terbaik. Kita cuma orang-orang yang berhutang sama kasih karunia-Nya yang luar biasa. Jangan tawar Tuhan, kasih yang terbaik buat dia. Kalau ada orang-orang yang harus memutuskan hubungan dengan hubungan-hubungan yang gak sehat, yang gak kudus, yang gak benar, tinggalkan karena Tuhan. Tuhan punya rencana. Kalau ada di antara kita punya masa lalu gak baik, kelam, gelap, saya ingin katakan masa lalu yang paling gelap, masa lalumu yang paling gelap bukan penghalang untuk kau hidup menghadapi rencana Allah. Hari ini putuskan, sudah selesai. Sudah selesai dengan masa lalumu. Masa lalu merupakan tempat yang baik untuk kau belajar daripadanya. Tapi bukan tempat yang baik itu kau hidup di dalamnya. Move on, jalan, gerak maju. Ada kuasa Roh Kudus yang dahsyat, bukan di luar kamu, tapi di dalamnya. Kuasa itu menunggu untuk diakses. Kuasa itu seperti keran yang kalau kau nggak putar keran itu, kuasa itu nggak pernah keluar dari hidup. Kalau selama ini kau bilang, Tuhan aku tunggu engkau, mungkin salah. Selama ini mungkin Tuhan yang sedang tunggu kamu. Tuhan yang sedang tunggu kita. Kapan anak-anakku menggunakan iman mereka untuk mengakses kuasaku supaya nyata di dalam kehidupan mereka. Cuma seringkali kita takut. Kita sengaja bohong dalam bisnis karena kita takut rugi. Engkau tetap berani jujur dan percaya Tuhan mengerjakan mujizat lebih banyak. Kita bohong karena kita gak percaya Tuhan tuh. Tapi biar hari ini hati-hati diubahkan. Kita menyambut kebenaran, tabrakan diri kepada kebenaran sampai kebenaran itu mengubahkan kehidupan dan alami sendiri kasih dan kuasa-Nya. Tuhan, aku berdoa pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Karena gambarnya aku dan membacakan nama yang memampukan kami semua menjadi orang
orang-orang pilihan-Mu. Sama seperti 7 orang yang dipilih dalam Kisah pasal yang ke-6. Kami orang yang punya kualitas. Kami orang-orang yang dikuras ego kami sama Tuhan, tapi penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat Allah. Dan kami siap untuk menjadi jawaban buat generasi ini. Bukan jadi pertanyaan buat generasi, tapi jadi jawaban.